Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian sumatif tengah semester 2 tahun pelajaran 2023-2024. Ini adalah mata pelajaran PPKN kelas 5 kurikulum terbaru ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soalnya. Nah, sebagaimana kalian lihat di soal di sini, nomor 1, masalah sampah adalah masalah sosial yang sering kita jumpai. Akibat dari masalah tersebut antara lain titik-titik. A. Sampah meningkatkan kesuburan tanah. B. Jalan menyempit karena tumpukan sampah. C. Menambah keindahan lingkungan. D. Tersedia banyak barang bekas. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah masalah sampah. Nah, masalah sampah ini adalah masalah sosial ya yang sering kita jumpai. Nah, akibat dari masalah tersebut kira-kira akan seperti apa? Apakah yang A, sampah meningkatkan kesuburan tanah? Ini salah ya. Bahwasanya sampah ini tidak memungkinkan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tidak semua sampah. Yang kedua, jalan menyempit karena tumpukan sampah. Oke, simpan dulu. Yang ketiga, menambah keindahan lingkungan ini. Tidak ya, tidak menambah keindahan lingkungan. Justru akan merusak keindahan lingkungan. Yang D, tersedia banyak barang bekas. Oke, ini tidak. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Yaitu masalah sampah adalah masalah sosial yang sering kita jumpai. Akibat dari masalah tersebut antara lain jalan menyempit karena tumpukan sampah. Soal berikutnya nomor 2. Berikut ini masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat kecuali titik-titik. A. Keragaman seni dan budaya. B. Kerusakan fasilitas umum. C. Kebakaran pemukiman. D. Kelangkaan barang kebutuhan. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah keragaman seni dan budaya. Oke, ada yang tahu alasannya kenapa jawabannya yang A? Karena keragaman seni dan budaya ini tidak termasuk ke dalam salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Justru keragaman seni dan budaya ini harus kita pelajari, harus kita lestarikan. Lestarikan secara bersama-sama. Adapun yang menjadi masalah sosial adalah diantaranya kerusakan fasilitas umum, kebakaran pemukiman, dan kelangkaan barang kebutuhan. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh titik-titik. A. Pemerintah pusat dan daerah. B. Pemerintah kota dan desa. C. Undang-undang dasar. D. Presiden dan wakil presiden. Nah, di sini membayar pajak dan retribusi telah ditetapkan oleh siapa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan tentunya diatur dalam undang-undang perpajakan seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 4. Kewajiban juru lelang dalam kegiatan pelelangan ikan adalah titik-titik. A. Membantu nelayan dan pedagang mendapat harga yang sesuai. B. Membagi hasil penjualan ikan dengan kelompoknya. C. Menjual ikan kepada para pedagang kecil. D. Membawa ikan dari TPI ke daerah lain. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya kewajiban dari juru lelang dalam kegiatan pelelangan ikan adalah membantu, jawabannya adalah yang A, membantu nelayan dan pedagang mendapat harga yang sesuai. Kita lanjutkan pada soal berikutnya.
Agar terus dapat bercocok tanam, petani wajib untuk titik-titik. A. Menangkap paus. B. Memelihara keadaan laut. C. Menjaga kesuburan tanah. D. Mengajar dengan disiplin. Jawaban yang paling tepat adalah, nah di sini kan yang ditanyakan di soal nomor 5 ini, agar terus dapat bercocok tanam. Maka si petani ini wajib untuk apa? Ya tentunya menjaga kesuburan tanah. Kalau ini adalah profesi, salah satunya profesi petani. Kalau menangkap paus, memelihara keadaan laut, ini bisa nelayan ya, ataupun orang-orang yang bekerja di lautan seperti itu. Sementara mengajar dan dengan disiplin di sini adalah profesi guru. Sementara yang termasuk dalam profesi petani adalah menjaga kesuburan tanah, diantaranya seperti itu. Soal berikutnya nomor 6, yang merupakan hak sebagai anak di rumah adalah titik-titik. A. Mendapat penilaian hasil belajar. B. Mendapat perlakuan adil dari guru. C. Mendapat kasih sayang orang tua. D. Menempati kelas yang bersih dan layak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak? Ada hak, ada kewajiban. Hak ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau peroleh. Inilah yang dimaksud dengan hak. Berbeda dengan kewajiban, ya, ada kewajiban. Nah, berbeda dengan kewajiban. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita kembali lagi ke soal di sini. Yang ditanyakan adalah yang merupakan hak sebagai anak di rumah. Nah, di sini adalah hak di rumah. Jadi sesuatu yang harus kita peroleh atau kita dapatkan di rumah, di sini kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, kalau yang A, mendapatkan penilaian hasil belajar, ini tentunya di sekolah. Tidak tepat. Yang B, mendapatkan perlakuan adil dari guru, ini kejadiannya di sekolah. Sementara yang ditanyakan adalah di rumah. Mendapat kasih sayang orang tua. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C. Menempati kelas yang bersih dan layak. Ini adalah di sekolah. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Setiap anak Indonesia berhak mendapat pendidikan agar menjadi titik-titik. A. Warga negara yang terkenal. B. Warga negara yang mandiri. C. Warga negara yang diakui. D. Warga negara yang bergelar. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban untuk soal nomor 7. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan agar menjadi salah satunya menjadi warga negara yang mandiri. Jawabannya adalah yang B. Tidak bergantung kepada orang lain. Seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 8. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam titik-titik. A. Peraturan pemerintah. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Keputusan Presiden. D. Norma-norma hukum. Jawaban yang paling tepat adalah, nah tadi kan sudah dibahas apa sih yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban warga negara tentunya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Ada pelatihan untuk perajinan batik osing. Hak perajinan batik osing dalam pelatihan antara lain titik-titik. A. Mendapat honorarium dari jasa. B. Mendapat penghargaan dari warga. C. Mendapat ilmu yang bermanfaat. D. Mendapat perhatian dari warga. Jawaban yang paling tepat adalah tentunya ketika mengikuti atau ada pelatihan ini ya, pelatihan perajinan membuat batik osing, maka hak perajin
perajinan batik osing dalam pelatihan ini antara lain adalah mendapat ilmu yang bermanfaat. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, kewajiban pedagang besar dalam kegiatan pelelangan ikan adalah titik-titik. A. Membantu nelayan mendapat harga yang sesuai. B. Membagi hasil penjualan ikan dengan kelompoknya. C. Membayar ikan sesuai dengan harga yang disepakati. D. Membawa ikan dari TPI ke tempat tujuan. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah di sini kan yang ditanyakan adalah kewajiban pedagang besar dalam kegiatan pelelangan ikan adalah jawabannya adalah yang paling tepat adalah membayar ikan sesuai dengan harga yang disepakati. Jawabannya adalah yang C. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.